sanggup memulihkan, Dia sanggup memulihkan hidupku, Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup, Dia sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorak yang dia buat Allah yang tangguh, Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang penuh dengan kuasa hadir di tengah-tengah kita. Haleluya. Ya la la basaka ya la la ba la ba la ba la ba la ba ya la la ba la ba ya la la ba la ba la ba la ba. Ya la la basaka ya la la basaka ya la ba la ba la ba la ba. Hadirlah di tempat ini Tuhan, mengalir menjamah setiap kami, dan Engkau Allah yang sanggup itu kami sembah, kami puji, kami muliakan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk diam, mendengar Engkau berbicara buat kami sekalian. Karena firman-Mu itu yang akan menuntun kami setiap langkah dan jalan kami. Firman-Mu itulah yang menerangi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap diberkati Tuhan, semua menyambutnya dengan berkata, amin. Puji Tuhan. Baik, silakan cari tempat duduk yang paling nyaman. Singer-singer tidak ada yang di luar, pemain musik tetap ada di atas. Kursi-kursi di depan masih kosong. Ya, tolong singer yang di luar setelah minum boleh masuk kembali dan mencari tempat duduk yang paling nyaman untuk mendengarkan firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, tidak terasa ini sudah menginjak di bulan yang kedua di tahun 2023. Tidak terasa sudah 1 bulan Bapak Ibu. Ya, sudah 1 bulan dan sebentar lagi merayakan apa saudara? Paskah. Dan sepertinya waktu itu berjalan begitu cepat saudara. Dan itulah yang dikatakan bahwa zaman akhir, zamannya sudah tua. Jadi terasa cepat sekali. Kalau yang pengusaha bayar karyawan, koyok gek wingi bayar karyawan, wis bayari karyawan meneh, kan gitu saudara. Tapi buat yang karyawan gitu ya, koyok gek wingi gajian, sesuk wis entek saudara gitu ya. Dan itulah dunia Bapak Ibu ya, hiruk pikuk dan lika-liku dunia yang kita hadapi hari-hari ini. Dan saudara, saya percaya anak-anak Tuhan tidak kehilangan pengharapan. Amin saudara. Orang-orang percaya tidak kehilangan pengharapan. Nah, saya pernah berkhotbah tentang hidup ini tahun 2023. Apapun yang terjadi, apa yang kita dengar tentang hal-hal di dunia, katanya tahun 2023 akan menjadi tahun yang gelap, tahun yang buruk, ekonomi akan melemah. Saudara, kita jangan ditekan oleh hal-hal itu. Saya sudah sampaikan di minggu-minggu, di bulan-bulan yang awal, bahwa bersama Yesus kita bisa. Amin saudara. Dan saya sudah katakan bahwa di saya khotbah tentang kitab Keluaran, bahwa Allah itu memperhatikan kita. Dia lahir sebagai Immanuel. Dia datang menyertai kita, memperhatikan kita sampai kesudahan zaman. Apalagi tahun 2023 saudara. Dan sekarang saya ingin mengajak dari sudut perjanjian baru saudara, ya, bahwa tahun 2023 ini kita tetap satu hal yang tidak boleh kita lupakan, yaitu tetap fokus kepada Tuhan. Coba katakan, fokus kepada Tuhan. Ya, tetap mengarahkan pandangan kita kepada
Tuhan, Allah Yehova Jireh, Allah Elohim, Allah yang kita sembah sebagai Allah yang penuh dengan kuasa, yang kita kenal berwujud di dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudara, mari apapun yang dikatakan dunia ini, yang terpenting dalam hidup kita sebagai orang percaya adalah hidup dengan fokus atau dengan mata yang tertuju hanya kepada siapa? Kepada siapa? Ini harus penting. Ini harus diperhatikan. Kenapa saudara? Karena banyak orang-orang yang mulai kehilangan fokus. Ya, mulai kehilangan arah. Nah, saudara, mari kita pandang Yesus. Coba mari kita lihat Ibrani, saudara. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 2. Ya, ini ayat mas, bukan ayat pokok saudara, untuk mengantar kita. Apa yang dikatakan kitab Ibrani pasal 12 ayat 2, di sana dikatakan, marilah kita melakukan. Nah, saudara, kalimat kata melakukan ini apa, saudara? Yang jalani hidup ini, saudara. Jalani hidup sehari-hari ini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Di minggu-minggu yang sebelumnya, saya gambarkan sebagai orang yang sedang menghadapi sebuah pertandingan iman, yang berjalan, yang harus memperhatikan iman. Kita harus fokus dan mata kita tertuju kepada Yesus. Saya kemarin di FA katakan apa? Orang yang beriman, orang yang punya iman kepada Kristus, tidak dibuktikan seberapa banyak doa kita dijawab Tuhan, seberapa banyak kita menerima mujizat. Tetapi apa saudara? Di saat kita mengalami penderitaan, kita tetap percaya dan fokus kepada siapa? Itulah orang yang beriman dan punya iman. Karena banyak di luar sana yang meninggalkan kasih Tuhan, yang meninggalkan Yesus, yang meninggalkan imannya. Karena apa? Dunia ini, saudara. Nah, saya lanjutkan ayat ini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, saudara. Kesempurnaan hidup adalah ketika kita sampai akhir hayat hidup kita, kita tetap percaya kepada siapa? Yesus. Jadi Bapak Ibu, kesimpulannya adalah, ayo kita fokus hanya kepada Yesus. Ada lagu kuno, ya coba ada lagu kuno. Slide-nya Mas Bagas, Mbak Gladys. Nah, ada yang bisa nyanyi lagu ini saudara? Kalau Jumat-Jumat lama, apalagi orang-orang Pantai Kosta biasanya tahu lagu ini, saudara. Kurang tinggi coba. Pandang terus padanya, jangan menolak jangan berjalan terus, jangan pandang salah orang lain, pandang saja ye. Sini istriku saja yang nyanyi sini. Dia orang Pantai Kosta kuno, dia tahu lagu ini. Nah, saya kan lahir di Pantai Kosta Baru, dia kan Pantai Kosta. Terus padanya, jangan menoleh jalan terus, jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus, pandang terus padanya, jangan menoleh jalan terus, jangan pandang salah orang lain, pandang saja Yesus. Terima kasih Mbak Artis. Saudara, pandang terus padanya, jangan menoleh, jalan terus, jangan pandang salah orang. Nah, ini yang jadi masalah.
yang membuat kita tidak bisa maju karena kita selalu menoleh kanan dan kiri, menoleh kesalahan orang lain, menoleh akan kelemahan orang lain, sehingga kita lupa kita juga orang yang lemah. Mari pandang saja kepada siapa? Ada yang versi satunya lagi. Pandang saja kepada Yesus yang berkuasa. Wis, mending orang nyanyi daripada salah wis. Itu lagu-lagu Pantekosta kuno yang mengajak kita untuk pandang kepada Yesus, Bapak Ibu. Coba slide berikutnya. Nah, hidup ini bagaikan seperti orang yang sedang berlari 100 meter, yang apa saudara, yang fokusnya hanya ada kepada garis finish, garis akhir. Saya pernah jelaskan bahwa kita harus fokus kepada panggilan kita, yaitu panggilan surgawi. Tapi karena ini konteksnya berbeda, saya hanya mau menjelaskan tentang pandang Yesus atau fokus pada Yesus. Jadi dalam berlari pun saudara, yang menjadi pusat hidup kita adalah siapa saudara? Garis finish atau Yesus itu sendiri. Nah coba kalau orang lari, tengok kanan, tengok kiri, pasti disusul sama temannya saudara. Coba saudara ingat kalau saudara lihat flora dan fauna, menurut penelitian sebenarnya kijang atau rusa itu larinya itu lebih cepat sekian meter atau sekian detik daripada harimau atau singa. Tapi kenapa saudara yang Bapak Ibu lihat kijang atau menjangan atau rusa itu selalu ketangkap saudara? Ada yang bisa jawab dan bisa perhatikan ketika lihat flora dan fauna saudara? Karena si rusa ketika lari dengan cepat, dia meninggalkan jauh dari singa itu, dia menoleh ke belakang. Iya begitu saudara ya. Makanya jangan suka lihat-lihat ke belakang ya. Seperti rusa diterkam oleh mangsanya. Sama saudara, kalau kita sudah mengambil keputusan tahun 2023 untuk hidup yang baru, pakai baju yang baru dan berkat yang baru, jangan sekali-kali kita menoleh ke belakang kepada kehidupan yang lama. Karena kehidupan yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itulah sebabnya kenapa orang tidak sulit maju dan tidak bisa maju dalam peperangan rohani, tidak menang, karena sering menoleh-noleh. Apa itu? Ya, menoleh ke belakang. Ya, menoleh ke belakang akan masa lalu kita, akan dosa-dosa kita. Nah ini yang bahaya saudara. Ya, maka dari itu saudara, klik Mas Bagas, Mbak Gladys, kita harus fokus. Coba katakan fokus sekali lagi. Ya, fokus kepada siapa yang paling atas itu? Fokus kepada siapa? Yesus atau Tuhan. Ya, nah itu nggak kelihatan tulisan yang kecil-kecil. Bukan kepada dunia ini. Ketika kita bisa fokus kepada Tuhan, maka dunia dapat kita kuasai saudara. Ya, jadi kita harus menang dalam peperangan rohani, perjalanan hidup iman kita, perjalanan hidup kekristenan kita. Orang mau bilang apa? Tahun 2023 sepi dan lain sebagainya. Tapi orang percaya punya siapa? Yesus, punya Tuhan. Dan kita pusatkan bahwa hidup ini kita gantungkan diri kepada siapa? Tuhan. Makanya muncullah lagu yang berjudul Gandol Gusti saudara. Nah, kenapa Bapak Ibu hidup ini harus fokus kepada Yesus? Kenapa mata kita harus tertuju kepada Yesus? Yang pertama Bapak Ibu, mari kita lihat. Saya kalau di poin pertamanya ini ya sudah panjang saudara, nanti poin ketiga, keempat, lima kita sambung di khotbah-khotbah yang akan datang. Nah, yang pertama adalah karena Yesus itu maha kuasa. Kok nggak ada yang amin saudara? Kenapa kita harus fokus dan terus pandang Yesus? Karena Yesus itu maha kuasa Bapak Ibu. Nah, kemahan kuasa dan maha tahuannya
Dia bisa mengerti akan hatimu dan hatiku. Jadi kenapa kita harus pandang Yesus dan fokus kepada Yesus? Karena dia Allah yang maha tahu dengan kekuasaannya. Coba perhatikan ayat 22 Bapak Ibu. Di ayat 22 itu Bapak Ibu ada kalimat apa yang di pertama itu? Coba perhatikan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya. Ada kalimat kata sesudah itu di dalam Matius pasal yang ke-14 ayat 22. Sudah perhatikan ya. Lihat di situ saja ya. Kalau mau sambil buka Alkitabnya ya monggo. Matius 14 di ayat 22 bagian yang pertama. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan. Nah, kalimat kata sesudah itu sesudah apa Bapak Ibu? Jadi kalau dalam ilmu homiletik ya atau ilmu berkhotbah itu ada yang namanya mengeksegesa ayat sebelumnya atau sesudahnya. Nah, ternyata di situ sesudah itu adalah sesudah di mana murid-murid atau orang banyak itu menerima mujizat 5 roti dan 2 ikan Bapak Ibu. Menerima mujizat 5 roti dan 2 ikan. Maka dalam Yohanes 6 ayat 14 sampai 15 saya coba baca. Ya, Yohanes, biar saya aja yang membaca Bapak Ibu. Ya, di Yohanes 6 ayat 14 dan 15 akhirnya berkata begini. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Nah, itu ayat 14. Ayat 15 berkata begini. Karena Yesus tahu. Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Jadi Yesus itu tahu isi hati orang yang barusan dikasih makan dengan 5 roti dan 2 ikan itu Bapak Ibu. Tujuannya adalah apa? Mau paksa Yesus menjadi raja atas mereka, supaya mereka ketika menghadapi persoalan hidup, mereka tinggal berkata, Yesus beri aku makan. Itu latar belakangnya. Dan ayat ini mengatakan, Yesus mengetahui, ya di ayat 15 itu, Yesus mengetahui rencana mereka. Apa kesimpulannya yang dapat kita pelajari? Yesus Maha Tahu. Dia tahu apa yang sedang Bapak Ibu pikirkan hari ini. Dia tahu apa yang sedang Bapak Ibu butuhkan hari-hari ini, bulan-bulan ini. Dia tahu Bapak Ibu. Bahkan Yesus pernah tanya sama murid-murid, hei murid-murid, apakah kamu punya lauk? Kenapa pertanyaan Yesus begitu? Karena Yesus tahu bahwa murid-murid tidak punya lauk. Dia Allah yang mengetahui apa yang sedang kita butuhkan, apa yang sedang kita pikirkan. Nah, kalau sudah jelas penjelasan ini, ingat khotbah saya waktu tentang pasal 2 di Keluaran dan pasal 3, saudara. Bahwa Allah mengetahui dan ia turun tangan dan ia menolong. Tapi lebih tarik ke benang merah ke sini. Saya mau bicara tentang Yesus yang kita sembah. Dia mengerti. Dia tahu. Mau kita bermaksud jahat, mau kita punya rencana jahat maupun buruk, dia tahu. Maka jangan macam-macam sama Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita tahu bahwa Allah kita adalah Allah yang maha tahu, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha tahu, maka semestinya kita menggantungkan diri hanya kepada Tuhan. Karena Dia yang tahu setiap masalah hidup kita. Dia tahu motivasi kita,
Ya, Dia tahu apa yang menjadi pikiran kita. Coba saudara, bahkan yang tersembunyi pun Allah tahu. Ya, Mazmur saudara, ya. Mazmur 139. Ya, Mazmur 139 ayat 1 dan 2 berkata begini. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Ya, Tuhan itu menyelidiki dan mengenal kita. Allah itu mengenal pribadi demi pribadi yang ada di ruangan ini. Ayat 2, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, dan Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Apa yang sedang Bapak Ibu pikirkan hari-hari ini? Allah mengetahui. Haleluya. Saya kalau mau bersaksi banyak sekali, saudara. Ya, kemarin saya bersaksi di rumah jemaat itu ya. Udah kalau nggak punya uang, lagi butuh, sudahlah. Percaya saja sama Tuhan, sembah aja Tuhan, percaya sama Tuhan. Dia ngerti kok apa yang sedang kita pikirkan. Dia ngerti kok sedang apa yang sedang kita butuhkan. Boleh tanya sama Ibu Gembala dan anak-anak saya. Kalau sudah tidak punya uang, itu bongkar-bongkar semua, jas, tas, semua dibongkar semua, saudara. Itu Ravel paling suka itu, ya, buka entahnya mamanya, dikumpulin. Sudah nggak cengeng lagi, nangis-nangis, enggak. Karena saudara sudah semakin menyadari bahwa Allah itu tahu. Baru kita gundah gulana bingung gitu, saudara ya. Dia ngerti. Tuhan suruh kunjungan ke jemaat. Lalu pulang dikasih berkat sama jemaat. Bukankah itu bentuk Tuhan ngerti saya? Lalu di motor itu saya berdoa. Tuhan terima kasih. Engkau luar biasa. Tuhan ngomong apa? Hambaku, layani saja Tuhan dengan sungguh-sungguh. Layani saja jemaatmu dengan sungguh-sungguh. Aku yang memelihara kamu. Aku tahu kebutuhanmu. Amin, saudara. Jadilah orang percaya. Ketika susah, tetap ke gereja. Ketika senang, tetap ke gereja. Dalam keadaan apapun, tetap ke gereja. Kalau kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka Dia tahu apa yang Bapak Ibu perlukan. Bukankah ada satu pujian? Allahku kan memenuhi kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudara, sekarang sudah mulai mengerti maksud saya, saudara? Kita harus fokus kepada Yesus dan hanya Yesus, bukan ilah lain. Karena Dia Allah yang Maha Tahu. Dan Dia mengetahui apa yang sedang Bapak Ibu kumpulkan hari-hari ini. Ada seorang hamba Tuhan. Dia kakinya tuh bolong, saudara. Terus sudah bolong, lomber sisan. Tahu lomber? Jadi kalau pakai kaos kaki, saya juga pernah itu, dikasih karet sininya supaya nggak melotrok, saudara. Ini hamba Tuhan besar loh, saudara. Jemaahnya ribuan. Lalu, ya layani aja Tuhan sembahyang. Ini hal kecil, bukan masalah kecilnya. Tapi saya mau bicara tentang bahwa Allah itu sampai sekecil apapun Dia ngerti. Apa yang sedang kita butuhkan. Lalu ada seorang ibu setelah ibadah itu, duk, udah encim-encim gitu. Pak Pendeta, ini ada berkat. Kresek, saudara. Kresek hitam. Lalu ibadah selesai, pulang semua. Pak Pendeta ini penasaran, dikasih berkat apa ya gitu. Dia buka, ternyata sepasang kaos
Pendeta itu minta enggak? Enggak. Tapi enggak diminta pun, Allah tahu apa yang sedang kita pikirkan. Amin. Haleluya, saudara. Yang penting kita sadar bahwa hanya Yesus itulah satu-satunya harapan kita. Ada firman Tuhan yang mengatakan begini, dan saya percaya ini terjadi dalam kehidupan Bapak Saudara. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, itu di 1 Korintus 2 ayat berapa ya kalau nggak salah, di situ ada kayaknya. Tetapi seperti ada terus apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Bukankah ini bentuk Allah itu mengetahui pergumulan saudara? Saudara tidak pernah berpikir mau punya mobil, saudara tidak pernah berpikir mau punya rumah, tapi saudara lihat sekarang. Sudah berkata, aku tidak pernah berpikir kalau hari ini aku punya jabatan ini. Kita baru sadar ketika sudah lewat. Dan apa yang tidak kita dengar, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu Tuhan sediakan buat Bapak, Ibu, dan saya. Yang percaya katakan amin. Baru 1 poin sudah jam 8 saudara ya. Luar biasa sekali. Padahal ada 5 poin saudara. Ya, kita sambung yang akan datang. Ya, saya akan selesai di sini saja saudara. Cukup sampai Allah tahu. Dan saudara, bahwa ketika kita tidak punya pengharapan, maka kembali kita mengingat-ingat bahwa Yesus lahir ke dunia kita. Dia diberi nama siapa? Immanuel. Dia yang menyertai kita dan Dia yang mengetahui setiap lika-liku kehidupan saya dan Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Oke, mungkin sampai poin 2. Yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara. Nah, yang kedua, kenapa kita harus fokus kepada Yesus dan terus memandang kepada Yesus? Karena yang kedua, Bapak Ibu, Yesus berkuasa atas alam. Dibuktikan di mana? Ayat 29, Bapak Ibu. Perhatikan di ayat 29 atau 25 dulu, saudara, dikatakan, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ini membuktikan Yesus berkuasa atas alam semesta. Dia berjalan. Dia tidak artinya dia berkuasa atas laut itu. Bahkan dalam kisah lain, ketika ada badai di tengah laut, Yesus berkata, tenang, maka badai itu tenang. Itu bukti bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa atas alam ini, termasuk berkuasa atas hidup saya dan Bapak, Ibu, Saudara semua. Puji Tuhan, saudara. Saya percaya kalau Dia Allah yang menciptakan kita, Dia juga mengerti setiap apa yang ada dalam hidup kita harus bagaimana, fungsinya apa. Ada satu ilustrasi menutup khotbah saya di poin yang kedua. Yang poin 1, 2, 3, 4, 5 nanti minggu depan. Ada seorang yang punya mobil mewah. Itu dulu awal-awal mobil muncul, awal-awal mobil. Lalu di tengah jalan mobil ini mogok. Setiap orang berhenti, bengkel berhenti, tidak ada yang bisa perbaiki, saudara. Tapi giliran ada orang yang kesekian banyak, ya ini yang terakhir orang selewat, udah sore. Dia berhenti.
dia coba perbaiki. Padahal dia pakai dasi, pakai jas, saudara ya, dia mau perbaiki. Lalu yang mobil itu di starter, bisa bunyi. Lalu sang pemilik mobil berkata apa? Tuhan, kenapa Tuhan bisa perbaiki mobil ini? Tuhan ini berkata, karena saya yang menciptakan mobil ini dan saya yang membuatnya, yaitu Tuan Ford. Saudara kenal mobil Ford? Ya, Pak Gideon pernah pakai Ford Everest, ya kan? Itu yang membuat, dia yang menciptakan. Sama, kalau Allah yang menciptakan kita, menciptakan alam ini, dia juga yang menciptakan kita, maka dia tahu, Bapak Ibu, kalau kita rusak, dia tahu caranya benerin, amin saudara. Kalau kita sedang gundah gulana, dia tahu caranya menghibur kita. Haleluya. Oleh sebab itu, saudara jangan takut. Coba katakan sebelahnya, jangan takut. Pandang Yesus, dia yang tahu, dia Allah Maha Tahu, dan dia Allah yang berkuasa atas alam semesta ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita, saudara. Haleluya Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Yesus Tuhan, dia sanggup menolong kita. Haleluya. Kasih Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup. Dia sanggup, Yesus sanggup. Yang terluka menyembuhkan, yang menderita dia sanggup memulihkan. Katakan dia sanggup, dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Saudara sudah dengar firman Tuhan, dan firman itu iya dan amin. Kalau ada yang hari-hari ini Bapak Ibu sedang bergumul, mungkin orang nggak boleh tahu, gembala nggak boleh tahu. Tapi ingat saudara, fokus pada Yesus. Dia tahu apa yang sedang engkau gumulkan. Di hadapanmu ada tantangan, ada masalah. Ingat, Allah tahu apa yang sedang kita butuhkan. Karena kekuasaannya atas alam semesta ini. Dia turun
Dia mau menjamah kita, menguatkan kita, menolong kita. Haleluya, saudara. Coba renungkan sejenak. Apa yang sedang Bapak Ibu gumulkan? Apa yang sedang Bapak Ibu gumulkan? Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Allah mengerti apa yang harus Allah lakukan buat Bapak Ibu Saudara. Haleluya, Yesus. Mari sebelum saudara-saudara terima tubuh dan darah Tuhan, yakinkan dulu bahwa Allah itu hidup. Dia tahu apa yang Bapak Ibu perlukan bulan-bulan ini. Ada banyak pergumulan yang Bapak Ibu hadapi. Saya mau mengingatkan, mari kita percaya bersama-sama. Yesus sanggup. Dia tahu kebutuhan kita. Sesulit apapun, Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia bersama dengan kita. Dia sanggup. Pelayan-pelayan perjamuan bisa maju ke depan. Yesus sanggup.